Mata uang kripto menjadi semakin populer, tetapi tidak semua orang adalah penggemarnya. Segelintir orang yang selalu dalam FUD, ketakutan, ketidakpastian, keraguan untuk menjauhi individu dan institusi pakai kripto. Salah satu titik fokus kegemaran mereka dalam hal ini adalah kesan perlombongan Bitcoin terhadap iklim dan alam sekitar, meskipun statistiknya sedikit dan tidak meyakinkan. Itu benar sehingga hari ini, kami akan kongsi satu laporan terbaru yang menilai dengan tepat seberapa besar kesan perlombongan Bitcoin terhadap iklim, alam sekitar dan apa arti penemuan kajian ini. Episode akan dibahagikan kepada dua video karena agak panjang dan terperinci. Jika Anda menghargai pengetahuan kripto, silakan berlangganan saluran ini dan sukai video ini. Menonton sampai akhir adalah cara terbaik untuk memberikan sokongan. Laporan kajian ini oleh Coinsares ini adalah syarikat kripto di London yang menyediakan berbagai perkhidmatan kripto yang ditujukan untuk pelabur institusi. Ini termasuk produk yang diperdagangkan di bursa untuk mata uang kripto, peruntukan modal usahaan untuk proyek kripto yang akan datang, dan urusan risiko perlaburan kripto. Coinsares wujud sejak tahun 2013 dan merupakan syarikat pertama yang mendapat lulusan produk diperdagangkan di bursa untuk kripto pada tahun 2015 dengan pelancaran Bitcoin One ETN. Coinsares juga merupakan syarikat umum yang berdaftar sekitar waktu yang sama dengan Coinbase pada tahun lalu. Coinsares saat ini memiliki kapitalisasi pasaran sekitar 5 billion. Tidak hanya itu, tetapi logo syarikat Coinsares adalah angkasawan berkeyakinan bahwa kripto akan lancar ke bulan. Seperti banyak syarikat kripto yang lain, Coinsares secara teratur menerbitkan laporan dan penyelidikan tentang pasaran kripto yang dapat dijumpai di laman webnya di bawah tab belajar dan halaman medianya. Laporan yang akan saya liputi hari ini bertajuk Perlombongan Bitcoin, Kesan Tenaga dan Karbon. Sedikit latar belakang diperlukan sebelum kami menggali lebih mendalam. Coinsares mencatat bahwa laporan ini diterbit sebagai balasan tanggapan terhadap kebimbangan ESG dari pelabur institusi yang muncul tahun lalu. ESG yang dikenali adalah singkatan dari Environmental Social Governance, alam sekitar sosial tadbir urus, dan itu adalah cara yang digunakan oleh perlaburan institusional untuk menyediakan modal mereka terutama pengurus aset besar seperti BlackRock. Diyakini bahwa kebimbangan institusional sekitar perlombongan Bitcoin pada faktor E adalah apa yang menjatuhkan pasaran kripto pada bulan Mei tahun lalu. Jadi dengan itu, mari kita gali dalam lagi. Laporan perlombongan Bitcoin CoinShare dimulai dengan sejarah singkat kebimbangan tentang tenaga yang digunakan oleh perlombongan Bitcoin, termasuk tanggapan terkenal dari pencipta Bitcoin Satoshi Nakamoto yang sudah berurusan dengan pengkritik tenaga semenjak dulu lagi. Pada tahun 2010. Petikannya, kegunaan pertukaran yang dimungkinkan oleh Bitcoin punyai jauh lebih kebaikan banding tenaga yang digunakan. Oleh karena itu, tidak menggunakan Bitcoin akan menjadi pembaziran. Penulis menentukan bahwa mereka berada di halaman yang sama dengan Satoshi. Ini pada dasarnya karena insentif ekonomi untuk dibelanjakan yang disebabkan oleh inflasi mata uang fiat yang berterusan bazir lebih banyak tenaga banding dengan perlombongan Bitcoin dan juga kesan alam sekitar. Penulis juga menunjukkan bahwa kebimbangan tentang perlombongan Bitcoin hanya muncul ketika pasaran kripto sedang panas. Petikan yang tepat, komentator sensasional pada dasarnya berbagi keprihatinan berita ulangan ini untuk umpan klik.
Sementara komuniti Bitcoin secara sejarah menanggapi dengan kutipan fakta dan statistik, sebagian besar perdebatan sekitar masalah ini cenderung didasarkan pada bukti kualitatif dan anekdot dengan upaya yang jarang dan paling sepintas untuk mengukur perlepasan karbon itu sendiri. Dengan kata lain, secara langsung, tidak ada data terperinci yang secara definitif menyokong kedua-dua sisi perdebatan, dan inilah yang ingin diubah oleh penulis. Selanjutnya, penulis bahagikan 3 komponen dalam metodologi kajian mereka: mengira kecekapan rangkaian, mengira perlepasan karbon, dan sejumlah andaian. Dalam segi kecekapan rangkaian, penulis memeriksa profil tenaga dari setiap mesin perlombongan Bitcoin yang pernah dicipta dan kirakan seberapa lazimnya dalam operasi perlombongan Bitcoin saat ini serta seberapa kelazimannya pada masa depan. Ini berbeza dengan apa yang penulis sebut sebagai petikan, cara atas ke bawah, yaitu memilih satu mesin perlombongan Bitcoin untuk andaian setiap perlombong Bitcoin menggunakan satu jenis mesin itu dan menghitung penggunaan tenaga berdasarkan andaian itu. Dengan perkiraan yang lebih tepat tentang penggunaan tenaga mesin perlombongan Bitcoin. Penulis kemudian memperkirakan jumlah penggunaan tenaga dengan melihat kadar hash dari seluruh blockchain Bitcoin ketika menghitung perlepasan karbon. Penulis melihat dari pelbagai wilayah tempat pelombongan Bitcoin bertapak dan bagaimana wilayah tersebut mendapat sumber tenaganya. Secara logik, jika suatu wilayah mendapatkan 100% tenaganya dari bahan bakar fosil, maka dapat diandai bahwa setiap operasi perlombongan Bitcoin di wilayah tersebut menggunakan sumber tenaga yang sama. Sekarang mengenai 7 andaian yang penulis buat. Yang pertama, adalah bahwa mereka menggunakan kombinasi data internal mereka sendiri dan data yang tersedia untuk umum untuk memperkirakan komposisi mesin perlombongan kripto saat ini dan mengabaikan variasi dalam jenis mesin perlombongan kripto yang sama selama jangka hayat produksi mereka. Yang kedua adalah bahwa mereka menggunakan perhitungan yang rumit untuk menentukan berapa banyak dari mesin perlombongan Bitcoin yang beredar ini dihidupkan pada waktu tertentu dan menganggap sebahagian besar dari ini akan menjadi mesin perlombongan yang paling efisien karena itulah yang paling menguntungkan. Penulis juga membuat anggaran bahwa mesin perlombongan yang paling tidak efisien akan berkumpul di daerah dengan kos tenaga paling murah. Andaian ketiga adalah bahwa kadar hash tersirat dari seluruh blockchain Bitcoin yang benar sulit untuk dipastikan. Yang keempat adalah mereka menggunakan kombinasi data yang tersedia untuk umum tentang wilayah di mana operasi perlombongan Bitcoin paling bertapak dan memperkirakan berapa banyak tenaga yang digunakan operasi perlombongan di wilayah tersebut. Menariknya, penulis mengatakan mereka skeptis terhadap statistik rasmi, yang menunjukkan bahwa tidak ada perlombongan Bitcoin di China dan oleh karena itu menetapkan sekitar 9% dari kadar hash Bitcoin ke wilayah tersebut. Andaian kelima adalah bahwa perlombongan Bitcoin menggunakan sumber tenaga yang sama dengan wilayah di mana mereka bertapak, yang mungkin tidak demikian, mengingat perlombong suka condong ke sumber tenaga termurah. Keenam adalah bahwa operasi perlombongan Bitcoin menggunakan tenaga 10% lebih banyak untuk hal-hal lain selain perlombongan, seperti mendinginkan mesin perlombongan. Andaian terakhir melibatkan serangkaian perhitungan tentang lepasan karbon dari sumber tenaga berasas bahan bakar fosil, yaitu ladang minyak dan kegunaan tenaga. Bahagian ketiga dari laporan perlombongan Bitcoin mengungkapkan hasil metodologi penulis. Sebagai permulaan, penulis menemukan bahwa mesin perlombongan Bitcoin yang lebih lama sedang diganti dengan model yang lebih baru dan lebih hemat tenaga. Meskipun total perlepasan karbon dari perlombongan Bitcoin cenderung naik dari waktu ke waktu, lepasan karbon per unit tenaga juga menurun karena peralatan yang lebih efisien.
Sejauh yang penulis ketahui, sebahagian besar perlombongan Bitcoin dilakukan dengan Antaminer S19, dengan Antaminer S9 di tempat kedua dan Wattminer M30 di tempat ketiga. Penulis kagum karena Antaminer S9 pertama kali diguna pada tahun 2016. Oleh karena itu, mereka menyatakan kutipan ini menunjukkan tingkat profitabilitas perlombongan saat ini dan ketahanan lama alat perlombong yang berkualiti tinggi. Meski begitu, penulis menemukan bahwa perlombong Bitcoin yang kurang efisien cenderung online ketika harga BTC naik karena menjadi lebih menguntungkan bagi mereka untuk melombong. Hal ini mengakibatkan sedikit penurunan efisiensi tenaga keseluruhan pada tahun 2021. Salah satu hasil terpenting adalah penggunaan tenaga sebenar Bitcoin yang telah menjadi statistik yang sangat dicari oleh kepentingan di kedua sisi perdebatan. Mengutip jaringan perlombongan Bitcoin menggunakan sekitar pukul 0.5% dari keseluruhan tenaga yang diguna secara global. Ini bagi kita sebagai biaya kecil untuk sistem uang global, dan pada statistik tenaga global. Penulis kemudian meluangkan masa untuk membongkar bagaimana peredaran penggunaan tenaga Bitcoin pelbagai wilayah. Seperti yang akan Anda ketahui, Amerika Syarikat mengambil mahkota perlombong kripto dari Cina dan saat ini menyumbang bagian paling besar dari keseluruhan tenaga sekitar 42%. Kazakhstan, tentu saja, berada di urutan kedua dengan 22% dan Kanada di urutan ketiga dengan 11,5%. Setelah menghitung angkanya, penulis juga menemukan bahwa China saat ini menghasilkan sekitar 7% dari kadar hash Bitcoin meskipun negara tersebut melarang kripto. Kumpulan hasil terakhir terkait dengan lepasan karbon yang terkait dengan perlombongan Bitcoin, dan ini dimulai dengan statistik yang menjadi berita utama kripto. Kami akan beristirahat sekejap dan menikmati secawan teh. Nantikan part 2 saat kami memberikan kesimpulan dari laporan tersebut.